Kisah ini berbicara tentang situasi sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak ada benda atau dewa lain yang dikatakan ada. Juga tidak ada nasib di masa depan yang diramalkan. Tidak ada satupun yang muncul, kecuali air. Dan air terdiri dari dua bentuk. Ada air tawar purba yang dikenal sebagai ayah para dewa dan berjenis kelamin laki-laki, bernama Dewa Apsu. Serta air laut purba yang juga merupakan ibu para dewa. Ia berjenis kelamin wanita dan bernama Tiamat. Tiamat adalah dewi yang memainkan peranan penting dalam mitos penciptaan Mesopotamia kuno. Dia adalah personifikasi dari laut purba, dari mana generasi dewa pertama dilahirkan. Secara tradisional, Tiamat dianggap telah mengambil bentuk sebagai naga raksasa yang beringas seperti monster, terkadang dengan banyak kepala. Meskipun tidak ada gambar yang berasal dari zaman Mesopotamia kuno yang telah diidentifikasikan secara pasti untuk menggambarkan sang dewi. Dalam kepercayaan Babilonia kuno, Tiamat adalah dewi air laut asin yang menikah dengan Apsu, dewa air tawar, untuk menghasilkan dewa generasi berikutnya. Dia adalah simbol kekacauan dan penciptaan awal. Digambarkan sebagai wanita serta mewakili keindahan feminin yang berkilau. Terdapat dua bagian mitos Tiamat. Yang pertama di mana Tiamat adalah dewi pencipta melalui pernikahan suci antara air laut dan air tawar, secara damai menciptakan alam semesta melalui generasi-generasi dewa berikutnya. Yang kedua, Tiamat dianggap sebagai perwujudan mengerikan dari kekacauan awal. Mitos utama yang menampilkan Tiamat adalah Enuma Elis, yang merupakan salah satu mitos penciptaan yang berasal dari Babilonia kuno. Epos ini pertama kali menggambarkan Tiamat sebagai sosok yang positif, seperti seorang ibu. Meskipun kemudian dalam mitos, ia ditransformasikan menjadi antagonis. Ketika di ketinggian langit tidak bernama dan bumi di bawah juga belum dikenal, adalah sang purba Apsu si perancangnya dan Tiamat yang melahirkan mereka. Perairan mereka bercampur menjadi satu dan beberapa dewa lain kemudian diciptakan. Enuma Elis dimulai dengan penciptaan para dewa sebagai hasil dari persatuan antara Apsu dan Tiamat. Tiamat adalah personifikasi air garam yang bersinar, meraung dalam kekacauan penciptaan. Dia dan Apsu memenuhi jurang kosmik dengan perairan purba. Dua dewa pertama yang diciptakan dari penyatuan Apsu dan Tiamat adalah Lamu dan Lahamu, yang pada gilirannya menjadi orang tua dari Ansar dan Kisar. Keduanya lalu bertemu di Cakrawala dan melahirkan Anu, dewa personifikasi langit, dan Ki, dewi personifikasi bumi. Dari dewa Anu kemudian lahir generasi dewa baru, termasuk Nudimut, yang juga dikenal sebagai Ea. Ea dan saudara laki-lakinya yang lain tinggal di dalam tubuh raksasa Tiamat. Kemudian para dewa baru ini mengganggu Tiamat melalui gerakan mereka, membuat suara begitu bising sehingga Apsu tidak bisa menenangkannya. Apsu bermaksud ingin membunuh dewa-dewa muda itu, tetapi Tiamat tidak setuju. Sang dewi enggan menghancurkan apa yang telah mereka buat. Sementara itu, sang penasehat Momo setuju dengan rencana Apsu untuk menghancurkan para dewa muda itu. Dalam upaya menghentikan tindakan ini, Tiamat memperingatkan Ea atau Nudimut yang paling kuat di antara semuanya. Ea lalu menggunakan mantra sihir untuk membuat Apsu tertidur, kemudian membunuhnya dan merantai Momo. Ea kemudian menjadi pemimpin para dewa dan mereka semua kemudian tinggal di dalam tubuh Apsu. Dengan istrinya Damkina, Ea mempunyai seorang putra bernama Marduk yang kemudian nantinya lebih besar dari Ea dan para dewa lainnya. Marduk diberikan angin sebagai mainan dan ia menggunakan angin untuk membuat badai pasir serta angin ribut. Ini semakin mengganggu tubuh raksasa Tiamat dan membuat dewa-dewa yang tinggal di dalam tubuh itu terganggu. Para dewa kemudian mengeluh tentang angin itu kepada Tiamat dan membujuknya untuk membalas kematian suaminya Apsu. Tiamat yang dulu adalah pendukung para dewa muda, sekarang berubah murka karena mereka telah membunuh pasangannya. Sebagai konsekuensi dari keinginan mereka, Tiamat memutuskan untuk melakukan pertempuran dengan para dewa muda dan membalas kematian Apsu. Tiamat lalu menciptakan 11 monster dan menunjuk Kingu, pendamping barunya sebagai komandan mereka. Tiamat memiliki sebuah tablet atau lempengan takdir yang kemudian diberikan kepada Kingu sehingga membuat perintahnya tidak bisa ditentang. Ea mendengar rencana Tiamat untuk melawan dan membalas kematian Apsu. Dia kemudian mengumpulkan semua dewa-dewa muda lain untuk berunding, tapi mereka semua terlalu lemah untuk menghadapi Tiamat, ditambah dengan 11 makhluk mengerikan yang siap untuk berperang. Mereka menjadi lebih khawatir, berpikir bahwa tidak ada satupun para dewa yang bisa atau sanggup melawan Tiamat. Di tengah keputusasaan itu, akhirnya Marduk muncul dan menawarkan diri untuk bertempur dengan Tiamat.
Marduk dengan percaya diri meyakinkan para dewa bahwa ia akan mengalahkan Tiamat dalam waktu singkat. Tetapi dengan syarat bahwa jika ia berhasil, maka ia akan diberi kekuasaan atas para dewa dan menjadikannya dewa tertinggi. Para dewa lain awalnya tertekan dengan persyaratan yang diajukan. Mereka kemudian minum bersama, menjadi mengantuk, dan akhirnya menyetujui persyaratan Marduk. Marduk diberi tahta serta tongkat kerajaan dan jubah. Dia juga dibekali senjata berupa busur, gada, sambaran petir bersama dengan 4 mata angin. Tubuhnya kini nampak bercahaya. Marduk maju ke medan perang dengan menggunakan kereta yang ditarik oleh 4 makhluk. Dia menantang Tiamat dengan mengatakan bahwa sang dewi telah secara tidak adil menjadikan Kingu sebagai pendampingnya, menuduhnya sebagai sumber masalah. Tiamat menjadi sangat marah dan pertempuran pun dimulai. Dengan menggunakan keempat angin, Marduk membuat jebakan sehingga Tiamat tidak bisa melarikan diri. Ia menambahkan angin puyuh, topan, serta imhulu atau angin jahat. Bersama-sama, ketujuh angin itu menggerakkan Tiamat. Marduk kemudian menggunakan jaring hadiah dari Anu untuk menjebak Tiamat. Saat Tiamat mencoba menelan Marduk, angin jahat memasuki mulutnya, mencegahnya menelan dan membuat perutnya membuncit. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Marduk. Ia segera menembakkan panahnya tepat mengenai jantung Tiamat dan membuatnya tewas seketika. Dewa-dewa lain yang memihak Tiamat berusaha melarikan diri, tetapi tidak bisa. Marduk menangkap mereka, menghancurkan senjatanya, dan semuanya terjebak di jaring. Ke-11 monsternya juga ditangkap dan diikat dengan rantai, sementara Kingu dibawa ke malaikat maut. Tablet atau lempengan takdir diambil Marduk darinya. Marduk kemudian menghancurkan kepala Tiamat, sementara darahnya dibawa oleh angin utara. Ia kemudian membagi sisa-sisa Tiamat menjadi 2. Dari salah satu bagian ia membentuk langit, yang di dalamnya dibuat tempat untuk Anu, Enlil, dan Ea. Bagian lain ia jadikan bumi. Mata Tiamat yang menangis menjadi sumber air Tigris dan Eufrat. Ekornya menjadi Bima Sakti. Marduk membentuk rupa para dewa di langit, menciptakan rasi bintang, serta menentukan hari-hari dalam setahun dari mereka. Dia menciptakan malam dan siang serta bulan. Marduk membentuk awan dan menyebabkan mereka turun hujan. Dia lalu memberikan lempengan takdir yang diambilnya dari Kingu kepada Dewa Anu. Begitulah dunia diciptakan. Namun hal ini tidak berhenti begitu saja, dan kemudian berbagai keluhan mulai bermunculan. Para dewa menjadi tidak puas terhadap tugas-tugas yang dibebankan atas mereka untuk memelihara alam semesta. Dewa bulan harus bertugas di malam hari dan menggantung di langit untuk kemudian turun kembali. Demikian pula dengan matahari yang harus terus-menerus bergulir di langit, dan mereka kurang puas atas tugas itu, berharap dibebaskan dari itu semua. Pada akhirnya Marduk memenuhi permintaan mereka. Ia menjanjikan akan menggunakan darahnya untuk menciptakan manusia, dan mereka nantinya yang akan melayani para dewa. Dewa-dewa lain lalu menyarankan agar memilih Kingu sebagai pengorbanan. Darahnya yang merah bercampur dengan tanah liat bumi dan membentuk tubuh manusia, diciptakan untuk membebaskan para dewa dari pekerjaan kasar mereka. Marduk kemudian membagi para dewa menjadi di atas dan di bawah, 300 ditempatkan di langit dan 600 di bumi. Demikianlah para dewa yang bersyukur sekarang mengakui kedaulatan Marduk, dan mereka membangun untuknya sebuah kuil di Babilonia. Babilonia berarti kota yang merupakan pintu gerbang para dewa. Perjamuan besar pun dilaksanakan. Marduk dipuji atas jasa-jasanya, kerajaannya dikukuhkan, dan dengan demikian berakhirlah Enuma Elis, mitos penciptaan Babilonia.